host, Kirana. In this episode, edisi Disnatalis PPNS ke-34, we're gonna talking about anak rantau versus anak lokal. Jadi, di sini itu kita bakal kayak sharing-sharing antara anak rantau dan anak lokal gitu, sama salah satu pembicara kita, yaitu, so please welcome to Mas Hanif. Perkenalkan, saya Azin Hanif Mutakin dari D4 Teknik Pengelasan, asal saya asli dari Surabaya. Oke. Kan kamu asalnya Surabaya nih. Iya. Nah, kan biasanya anak-anak kalau kuliahan itu kan pilihnya untuk kayak move to another city gitu. Why kamu untuk tetap di Surabaya gitu? Apa pernah nggak sih pemikiran untuk kayak aku mau pindah dari Surabaya, udah bosan gitu di Surabaya mulu gitu? Kalau untuk pemikiran sih sebenarnya ada. Untuk apalagi anak cowok pengen gitu ngerantau lah, setidaknya nggak sama orang tua terus satu rumah gitu, pengen ngerasain ngekos gimana, istilahnya berdikari sendiri gitu. Okay. Tapi karena mungkin rezekinya ya atau jalannya udah di sini aja, dan juga atas restu orang tua juga mungkin mengizinkannya, ya udah di Surabaya aja, kenapa kok harus jauh-jauh kalau ada yang dekat gitu. Akhirnya ya sudah, karena di Surabaya juga terutama di PPNS ini kampusnya juga sudah bagus. Di Surabaya juga sebagian besar ini kampus menjadi tujuan lah dari beberapa kota, anak-anak yang berada di kota sekitar Surabaya juga. Jadinya ya sudah, kenapa enggak gitu. Itu sih. Kalau kan kamu pernah kepikiran untuk kuliah di luar gitu ya kan? Pernah nggak kepikiran ambil kuliahnya apa gitu di luar Surabaya? Kebetulan pernah daftar di beberapa kampus dan juga ada keterima di daerah Semarang. Tapi karena izin orang tua juga, ya sudah akhirnya nggak ambil yang di sini ini. Oke. Ini termasuk pilihan utama atau kan biasanya PPNS itu kan biasa ya udah deh nggak ada kampus lain yang buka, aku pilih PPNS aja gitu. Biasa jadi pilihan, Politeknik itu biasa jadi pilihan terakhir gitu loh kalau di universitas nggak keterima gitu. Ya, kalau masalah pilihan pertama sebenarnya iya, karena dari awal itu pingin yang di kampus itu biar nggak di kelas-kelas aja gitu, karena sudah nggak bisa dibungkiri ya, mulai dari SMP, SMA itu hanya di kelas, mungkin keluar kalau cuman ada ekskul ataupun mata pelajaran olahraga gitu. Jadinya pengennya memang di Politeknik dengan harapan sebagian besar itu nanti kegiatannya malah kayak di praktik lah setidaknya, bukan hanya di kelas yang teori, ada papan tulis, nyatet dan lain-lain gitu. Jadi bisa dibilang memang Politeknik ini sebagai pilihan utama gitu. Ya memang sih laki-laki itu kan lebih seneng ke praktik ya daripada secara cuma kayak di kelas nerima ilmu udah gitu kan pulang selesai. Tapi kan laki-laki itu lebih suka yang lebih ada aksinya gitu loh, di kampus itu ada yang kita kerjakan gitu. Nah, benar betul. kan membuat kayak project-project gitu. Kalau aku pribadi ya kan aku sebagai rantau. Kalau aku dulu itu memang pengen juga sih kuliah di kota asalku. Ya. Tapi karena semenjak aku SMA udah di luar, terus aku mikir kayaknya Surabaya boleh nih. Tapi aku nggak pernah berpikiran untuk kuliah di Surabaya. Sampai temanku cerita tentang PPNS, akhirnya boleh nih coba gitu. Pilihanku ada dua, swasta sama negeri. Swastanya Ubaya, negerinya PPNS. Karena aku memang anaknya nggak suka di swasta, dan swastanya Ubaya kan jauh ya dari kota. Jadi kalau PPNS kan agak dekat ya dari kota. Jadi aku milihnya udah deh PPNS aja gitu. Gitu sih. Sebenarnya gini, kalau kita rantau itu kan biasanya kita nyari pengalaman ya. Betul. Nyari pengalaman. Dari kamu sendiri, kamu merasa tetap ini nggak sih? Maksudnya kamu dapat pengalaman yang baru gitu setelah kamu kuliah. Secara lingkungannya kan pasti beda nih kalau universitas dan juga SMA itu pasti beda. Transisinya itu berbeda gitu. Sebenarnya kalau masalah pengalaman ya, terutama di sini aku sebagai yang emang tinggal di Surabaya, pastinya banyak, terutama di perihal lingkungan. Adaptasi waktu mahasiswa baru itu pasti ada, perihal apalagi temannya kan bukan melulu dari Surabaya lagi, kayak seperti SMP, SMA yang notabene memang rumahnya di sekitar situ saja. Jadinya ya alhamdulillah sih, jadi ini loh, kalau anak daerah sini itu punya kebiasaan atau mungkin cara ngomong lah yang seperti ini, atau mungkin dengan ciri khas ataupun bisa dikatakan medoknya itu beda-beda gitu dari setiap daerah. Jadinya kalau dari anak sini tuh seperti ini, mungkin dari cara ngomong, dari sifatnya. Kalau dari daerah sini tuh mungkin seperti ini. Jadinya mengerti gitu. Ternyata emang bener ya, Indonesia ini bermacam-macam gitu. Padahal ini lingkupnya belum jauh sih, masih sekitar Jawa aja, tapi udah kerasa gitu bedanya. Apalagi yang sampai banyak dari kota lain yang jauh-jauh itu malah mikirku pasti asik gitu, kenal orang dari jauh juga gitu sih. Kamu kan prodinya TL ya? Ya. Di TL sendiri ada nggak sih anak rantau yang jauh banget gitu? Maksudnya nggak di daerah lingkup Jawa Timur gitu? Ada sih, kebetulan satu itu
Yang satu dari Jawa Barat, dari Banten, dari Serang, sama yang satu lagi ini dari Kalimantan, dari Sampit. Oh, dari sana. Iya. Nah, kan biasanya nih dari bahasanya mereka kan berbeda. Kadang kan kaget-kaget sendiri Iya, gitu sebagai betul. mahasiswa lokal. Apa nih bahasanya beda nih, kayak aneh kan kita rasanya. Terus gimana penyesuaianmu sama teman-temanmu yang baru itu? Cara kamu mulai berbicara ke mereka gitu? Kalau sebenarnya masalah ngomong ya, takutnya mungkin kalau pakai bahasanya masing-masing ada yang kesinggung. Oh ini bahasanya ini apa sih gitu kan, sama-sama nggak tahu ya. Jadinya untuk apa ya, pengenalan pertama itu pasti pakai bahasa Indonesia dulu, dikenali. Oh ini seperti ini. Kalau ngomong kayak gini dia paham nggak sih? Soalnya takutnya salah paham malah. Oh ini nggak kayak gini gitu. Jadinya perkenalan yang pertama itu pasti pakai bahasa Indonesia, ngobrol pakai bahasa Indonesia dulu. Mungkin dari anaknya juga adaptasi sama bahasa di sini, akhirnya secara nggak langsung ya kebiasaan kayak anak-anak sini aja gitu. Jadinya dianya juga ngerti kosakatanya, arti-artinya juga. Jadinya ya semakin kesini semakin biasa aja sih pakai biasa sehari-hari gitu. Kalau kamu sendiri sama teman-teman kamu nih, kalau misalnya ketemu temen yang bukan dari anak Jawa gitu, pernah nggak sih kepikiran kayak tanya-tanya, kepoin mereka tuh kalau di sana makan apa ya? Kalau kita di sini biasanya kan makannya yang manis-manis atau enggak kayak gudeg atau enggak pecel kayak gitu-gitu. Di sana itu kayak gimana sih makanannya? Pernah nggak nanya-nanya gitu? Pernah sih tanya, misal kayak sebenarnya mungkin makanannya ini sama kayak di sini, cuman mungkin penyebutannya di sana atau mungkin dikurangin dari bahannya atau apa, sebenarnya mungkin mirip-mirip rasanya atau komposisinya itu sama gitu. Sama sering ini tanya, kalau di sini kan artinya gini kalau masalah kata ini, nah kalau di sana itu kayak apa sih artinya atau ngomongnya itu kayak gimana gitu juga. Yang sering itu kayak gitu, sharing-sharing bahasa atau biar nambah, oh ini artinya ini gitu sih. Kalau aku waktu awal ke merantau ya, aku merantaunya waktu SMA itu di Kediri, terus pindah ke Surabaya. Itu aku baru tahu, ternyata Surabaya dan Kediri itu Jawanya tuh berbeda. Iya. Dan aku baru ngerti, terus awal aku ngomong Jawanya Kediri, teman-temanku yang di Surabaya nggak tahu. Terus aku tanya, emang kalian bahasa Jawa terbagi atas berapa ya? Soalnya kan aku nggak paham ya. Dan aku nggak paham kalau aku ngomong ini temanku nggak paham. Terus akhirnya aku belajar lagi sama teman-temanku. Karena kebetulan teman-temanku banyak asli Surabaya kan, akhirnya aku belajar Jawanya dari situ gitu. Tapi untungnya karena anak rantau itu kan biasanya cocok-cocokan ya mengenai makanan, apalagi karena makanan, kalau aku kan asalnya dari Sulawesi. Makanan Sulawesi sama makanan Jawa itu kan berbeda jauh lah pokoknya. Tapi untungnya aku tuh makanan-makanan di Jawa itu cukup ini sih, apa ya? Bisa diterima Dengan baik di lidahku gitu. Aku takutnya aku nggak bisa terima dengan baik. Akhirnya itu juga buat aku nyaman di daerah Jawa kayak gitu. Itu sih apa ya, kalau di mahasiswa lokal itu aku biasa tanya-tanya sama temanku sih. Mereka itu memilih untuk bertahan menjadi berpendidikan di sekolah di daerah asalnya itu karena biasanya udah nyaman dan mereka tidak mengalami culture shock gitu. Nah, betul. Iya. Benar kan ya? Iya sih. Kalau boleh tahu ya, tadi kan asalnya dari Sulawesi. Itu sempat ada nggak sih kayak apa ya? Bilangnya homesick atau kangen lah pulang dengan masakan sana, dengan keluarga dan lain-lain gitu. Kalau aku homesick itu ini sih di 3 bulan pertama waktu aku ngerantau, waktu aku masih SMA. SMA itu kan dimana teman-temanku itu pada ngerantau nanti di kuliah, aku di SMA udah ngerantau. Dan aku rasanya memang kayak merasa beda banget ya, Kediri sama di Sulawesi itu beda banget dari suasananya, apalagi beda lah pokoknya. Dari situ aku rasa kayak aduh aku pengen balik aja deh, udah aku nyerah, aku nggak berani nih, aku udah nggak bisa nih sampai lulus nih, aku yakin gitu nggak bisa lulus. Ternyata aku bisa sampai lulus dan akhirnya malah aku betah sampai aku di Surabaya. Tapi dari dua daerah itu, dari Kediri sama Surabaya, aku lebih nyamannya di Surabaya. Surabaya itu merasa kayak aku benar-benar merasa di rumah. Tapi kalau di Kediri aku berasa berada di kota lain. Tapi kalau di Surabaya aku merasa aku di rumah gitu. Jadi kalau orang bilang kamu asalnya mana, aku asalnya Palu, tapi aku nyaman di Surabaya gitu. Kalau disuruh pilih Surabaya sih terbaik. Oke. Gitu. Kalau masalah makanan berarti aman ya. Kayak kadang kan ada beberapa orang, aku nggak bisa nih penyesuaian sama beberapa makanan, misal sama santan ataupun apa gitu. Kalau dari kamu gimana? Kalau makanan ya, kalau aku makanan itu bebas sih. Kenapa nanya makannya bebas, yang penting selama halal itu aku makan sih. Oke. Cuma kadang ada beberapa masakan itu yang terlalu bumbunya itu terlalu kuat ya. Nah itu kadang aku kayak gimana gitu makannya. Untuk kalau di Jawa tuh bumbunya tuh ya nggak terlalu gimana gitu. Kayak Sumatera itu kan bumbu rempah-rempahnya kuat banget kan ya. Gitu.
Tapi aku pengen tanya anak-anak Sumatera tuh gimana ya kalau makan di Jawa? Ya makanya itu, kadang kan ada beberapa orang yang suka banget sama bumbunya yang kuat, misal kayak di masakan Padang gitu. Akhirnya makan masakan yang misal kayak sayur di daerah Jawa gitu agak ngerasa kok gini. Biasanya makan yang ada santannya, akhirnya makanan yang nggak pakai santan seperti kayak sayur asem, sop dan lain-lain gitu sih. Kadang juga mungkin kurang bisa nerima gitu. Iya benar. Kalau kamu sendiri makanan favorit? Kalau makanan favorit sih semua sih. Pokoknya terlepas dari yang kayak santan-santan gitu masih suka. Yang nggak terlalu. Oh berarti kamu nggak suka tipe kalau orang yang nggak suka makanan santan gitu? Suka, cuman kalau yang terlalu gitu kayak nggak bisa lah terlalu sering gitu. Oh terlalu Gitu sering. sih. Kalau Ya. sering apa jarang-jarang gitu nggak apa-apa. Ya. Sekali 2 kali nggak masalah ya? Ya nggak masalah Berarti sih. kalau masakan Padang nggak? Kalau masakan Padang suka malahan. Suka? Nggak tahu. Kecuali Kecuali masakan Padang ya. ya. Padang itu memang punya pengecualian sendiri, masakan yang nggak bisa pasti semua orang suka gitu loh. Punya strata sendiri kan. Strategi sendiri Iya. gitu. Emang sih Padang itu terbaik gitu ya. Iya. Dimanapun gitu. Tapi nggak tahu ya kalau nasi Padang di Jawa sama nasi Padang di Sumatera bedanya apa ya? Nah itu ya mungkin cara masaknya atau dari orangnya ngolahnya juga bisa jadi sih. Karena kan kalau pasti daerah asal itu pasti lebih kental lah rasanya itu lebih kuat pasti. Rempah-rempahnya juga Rempah-rempah. pasti beda. Nah, kan kita ini udah semester 5 ya. Ya. Kamu sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau masalah sibuk sekarang sih karena kondisinya juga online, jadinya ya ikut Ormawa juga kebetulan dari mahasiswa baru. Jadi ya sibuknya mungkin lebih ke Ormawa atau ini sih ngerintis usaha kecil-kecilan. Karena kondisi pandemi gini kan orang ya butuh pakai masker lah ya. Jadinya juga ngerintis usaha kecil-kecilan lah buat jual beli masker gitu. Usaha apa tuh? Bisa dipromosiin nggak apa-apa? Promosiin aja. Ini sih cuman jual beli masker di story WA aja ke teman-teman aja gitu di sekitar Surabaya gitu aja. Lingkungannya Surabaya dan Iya. teman-teman aja ya. Oke, kan kita udah semester 5 nih. Kita mau OJT. Ya. OJT kamu kepikiran di luar Jawa nggak? Jujur aja kalau kepikiran sama seperti waktu kuliah dulu, kepikiran dan pengen banget gitu loh. Kayak ayo sudah kuliah ini sudah di Surabaya, masa OJT ini masih di Surabaya gitu. Soalnya nanti yang ditakutkan ketika udah kerja itu malah kayak ngerasa harus nemenin orang tua atau gimana itu malah susah gitu. Kalau masih mahasiswa gini kan masih semangat-semangatnya buat luar kota itu masih ada gitu. Jadi kalau kepikiran itu sebenarnya ada, terutama ke daerah mungkin kayak Batam, terutama kan kalau pengelasan gitu, ke Batam ataupun ke Kalimantan, ke Pontianak, Samarinda gitu sih. Oh gitu ya. Iya. Jauh ya termasuknya. Ya lumayan lah. Lumayan. Iya nggak apa-apa sih. Apa ya kita ngerantau itu kan banyak orang yang milih ngerantau itu gara-gara ya soalnya relasi ya. Nah betul. Relasi dan berusaha untuk buat diri nggak homesick gitu. Nah, Makanya kan iya. jadi rindu rumah. Padahal kita udah dewasa nih. Apaan sih rindu rumah? Kadang kita kayak gitu tuh kalau kita ngerantau. Ada aja cobaan orang-orang sekitar gitu. Nah tapi kalau misalnya kita udah terbiasa jauh dari keluarga, udah terbiasa untuk jauh dari rumahnya kita hanya oh iya deh gini ya rasanya udah deh biasa aja gitu, santai gitu. Kalau dari kamu pengen kemana kalau untuk OJT ini? OJT mungkin aku sekitaran Surabaya aja deh kayaknya. Iya. Nyaman dengan Surabaya udah ya? Iya, soalnya udah berasa kayak rumah sendiri. Lagi pula juga kan COVID ya. Iya Nah, sih. kalau mau pergi-pergi tuh kadang ada beberapa perusahaan yang ini belajar dari cutting aku sendiri sih. Ada beberapa cutting aku yang bilang kalau di luar Surabaya itu agak susah soalnya perusahaannya itu ada yang Membatasi. membatasi dan juga mereka jadinya kayak apa ya? Suruh kita kerjanya dari rumah gitu. Akhirnya kan kadang experience-nya tuh berbeda Nah, gitu berkurang loh. sih, Kita ya. OJT ini membutuhkan experience kerjanya di perusahaan secara langsung tuh kayak gimana. Itu yang aku butuhin di OJT juga sama ilmunya sih. Dan kalau misalnya aku cuma kerja di rumah, apa bedanya sih aku dengan kuliah? Aku udah bosan di rumah, lihat kasur, dinding, udah bosan banget. Gitu aja. Sudah ada gambaran berarti ya, mau kemana, perusahaan mana gitu? Udah perusahaannya mungkin udah beberapa sih, ada beberapa listnya gitu lah. Tapi belum tahu keterima apa enggaknya. Iya, semoga sih. Amin Semoga juga pandemi ini juga kan, karena Iya, halangan benar. utamanya sebenarnya. Nah itu, soalnya kita kan nggak bisa pastiin ya ini perusahaan buka apa enggak kalau Nah. di masa-masa pandemi itu sih yang susahnya. Kalau kamu di luar Surabaya udah ada pandangan? Kalau di luar Surabaya sebenarnya sudah ada sih, terutama yang masih daerah Jawa ya ada sih. Ada rekomendasi dari kakak tingkat, ada kayak gambaran-gambaran lah dari tahun-tahun tingkatan sebelumnya. Ini loh di sini. Tapi kadang itu masih
ada gitu dari dalam hati kayak pengen, ayo kamu lo nggak pengen tak kayak jauh gitu dari Jawa, misal kayak di Kalimantan atau di Batam itu masih ada, cuman akhirnya juga kalah sama ego sendiri gitu, nggak boleh kayak gitu, jangan terlalu ninggin ego gitu sih. Jadi Iya, benar-benar. Kita semakin dewasa harus ini ya, bisa kontrol diri, Iya. kontrol egonya kita. Soalnya itu susah soalnya kontrol hal tersebut. Nah, ini sih yang paling sering dipermasalahin sama anak-anak rantau juga, atau mungkin anak-anak lokal juga, masalah biaya sehari-hari. nah betul. Nah, kalau kita dari anak rantau, uang jajan kan pasti udah ditargetin. Nah. Kamu sebulan segini, kamu cukup gak cukup harus cukup. Ya. Kalau kamu kan tinggal di rumah ya, Ya. itu gimana? Ini sih sebenarnya kalau masalah itu tergantung dari keluarga ya atau orang tua lah istilahnya. Kalau dari aku sebenarnya sama, kayak sudah ini 1 bulan gitu. Jadi ya mau nggak mau sebenarnya meskipun di Surabaya makan bisa pulang atau nggak perlu mikir biaya kos atau mikir biaya beli atau beli apa barang-barang kebutuhan ataupun laundry lah ya yang pasti itu. Tapi tetap ada gitu jatah bulanan ini buat kamu 1 bulan gitu. Jadi nggak mau juga sebenarnya kurang lebih sama sih, harus bisa manage uang itu tadi lah. Gimana caranya bisa bertahan 1 bulan. Kadang juga harus hemat juga gitu sih kurang lebih kalau meskipun tinggal di Surabaya itu. Iya, apalagi Surabaya kan termasuk kota gede juga ya. Nah, itu yang aku pikirin, oke, Surabaya, daerah Jawa murah. Ternyata tidak sama sekali. Aku pikir murah sih, tapi cuma di daerah tertentu mungkin kayak Keputih, Gebang itu masih murah. Tapi kalau udah kita ke Surabaya Pusat, Surabaya Barat itu udah cukup agak ekspensif untuk makan sehari-hari gitu. Sebenarnya gaya hidup juga sih. Iya, berpengaruh sih. Nah itu terus kadang kan namanya anak muda pengen kayak main atau kemana gitu dengan kedok self healing ataupun apapun itulah Self gitu. reward Nah gitu ya Aduh, gitu. aku udah habis bekerja keras, aku harus kasih self reward gitu untuk diri aku Padahal sendiri. tidur itu salah satu self reward juga Iya, ya, benar. yang murah nggak pakai biaya juga. Cuma kan biasanya orang-orang kan berbeda, ada memang orang yang suka sesuatu itu mereka diberikan hadiah dalam bentuk hadiah dengan Betul. atau mungkin nongkrong gitu. Tapi ya itu, Iya. negatifnya minusnya itu adalah uang kamu terkurangi. Apalagi kamu anak rantau yang uangnya terbatas, belum bayar kos, bayar listrik, dan lain sebagainya, bensin dan lain sebagainya gitu kan banyak banget ya. Iya. Ya aku juga sebagai anak rantau itu kadang mikir gini, ini orang tua aku batin gak sih kalau biayain aku gitu. Soalnya memang apalagi aku milih di kota Surabaya. Even kalau misalnya aku milih di Kediri, mungkin ya Kediri itu jauh lebih murah. Iya 5.000 itu aku udah makan dan minum. Tapi di sini 15.000 aku makan dan minum. Tergantung sih makanannya apa. Bisa aja aku 10.000 gitu bisa. Tapi tergantung kan nggak mungkin ya kita makan satu makan menu sampai aku lulus. Maksudnya aku pecel nih harganya 10.000 sama minum. Nah. Nggak mungkin tuh sampai lulus aku 10.000 terus. Dulu aku digituin, ya kamu bisa lah 10.000 itu. Iya bisa, tapi kan nggak mungkin aku makan itu terus. Gitu, Menunya sampai itu aku aja lulus. sih ya. Iya, tapi kan sebenarnya selama aku ngerantau kan makanannya gitu-gitu doang, paling putih, penyetan, udah. Kalau nggak mau makan penyetan ya udah pol-polan gorengan, udah Iya atau sih. nggak masak nasi sendiri beli gorengan selesai gitu. Berarti sebelum di Surabaya ini SMA di Kediri atau gimana? Iya, sama di Kediri. Dari kelas 1 aku daftar. Sebenarnya itu random sih. Karena orang tua yang daftarin. Itu aku mendadak banget daftarinnya. Tiba-tiba aja aku udah dikasih, ini nih formulir pendaftaran, udah kamu langsung berangkat ke Kediri gitu. Akhirnya ya udah aku ke Kediri. Di Kediri ini berarti nggak ada keluarga, ngekos juga atau gimana? Kalau keluarga ada, tapi aku memilih ngekos. Soalnya keluarga aku nggak lama terus pindah gitu. Akhirnya aku di Kediri sendiri gitu. Akhirnya kuliah ini sekalian ya, Iya. ngerantau lagi gitu. Kayaknya udah deh kuliah sekalian aja deh ngerantau daripada balik kan. Soalnya kalau balik nggak bawa apa-apa itu rasanya kayak ada kurang nih, ada yang kurang nih. Biasanya kan orang tua kan apalagi orang tua aku kan orang Asia ya. Orang Iya. Asia itu pasti tanya, masa anak tetangga udah kayak gini? Nah. Kamu belum? Pernah nggak sih rasanya kayak Betul, gitu? betul. Iya, apa ya, itu udah jadi kayak kebiasaan gitu. Ya mungkin memang itu niatnya baik, kayak biar jadi semangat gitu loh buat diri masing-masing. Cuman kadang kalau lagi moodnya nggak baik, kadang itu mikir kayak apa sih kok banding-bandingin kan goalsnya orang beda-beda Iya gitu sih. benar. Jalan suksesnya orang juga beda-beda. Itu kayak jadi kadang ya itu mau dibilang motivasi juga. Enggak, soalnya kayak jadi sebuah pressure buat diri kita sendiri kayak kenapa sih aku ditekan untuk kayak gini? Tuntutan. Kayak tuntutan wajib kamu harus kayak gini. Misalnya kamu dituntut jadi seorang PNS, kan padahal kamu itu bukan jadi seorang PNS, entrepreneur contohnya. Kan Iya sih. nggak bisa kan sih, maksudnya iya anak tetangga memang mungkin cita-citanya jadi PNS, tapi cita-citaku bukan jadi PNS gitu loh.
Itu sih yang apalagi kita yang di early 20, kamu umurnya berapa sekarang? Iya, 20 juga. 20? Sama, iya. Ya kayak merasa beda gak sih? Rindu gak sih sebelum kamu umur 20 kayak kayaknya aku kalau di umur belasan tahun lebih seru deh daripada umur 20. Masih bisa main, kayak apa ya, lebih lepas aja sih, kayak masih menikmati masa awal-awal remaja banget gitu. Kamu paling rindu kamu di tahun berapa? Kalau masalah paling rindu di tahun berapa, mungkin bisa dibilang sekitar 2014-2015 sih, masih zaman-zaman SMP lah. Exactly, aku juga gitu 2014 itu kayak vibe-nya tuh beda sendiri, kayak vibe-nya kita itu kayak benar-benar aku bisa ngelakuin apa aja tanpa ada tekanan. Tapi sekarang itu kayak penuh tekanan gak sih? Iya sih, kayak apa ya, udah nggak waktunya, ayo lah, udah umur 2, udah kepala 2 setidaknya itu kayak ayo udah nggak saatnya kayak gini gitu sih. Jadinya ya gimana lagi, harus dijalani juga. Iya benar. Kita tuh semakin dewasa emang bukan tuntutan dari keluarga, tapi tuntutan dari orang-orang sekitar kita juga sih. Dengan mungkin kita lihat achievementnya orang semakin banyak, terus kita kayak masih gini-gini, akhirnya dari keluarga loh, masa kamu cuma gini doang? Ya sana udah loh gitu ya elah gini banget. Dan makanya itu sih aku memutuskan untuk kayak tetap aja deh dulu ngerantau, nunggu aku bisa bawa apa sesuatu gitu loh ngerantau aku. Bener sih. Gitu. Jadi ya mau nggak mau penyesuaian lah sama umur, nggak bisa di situ-situ aja. Iya benar. Nah kamu kan ikut organisasi juga ya? Ya. Di organisasi itu kan kamu juga padat sama kuliah. TL itu padat gak sih kuliahnya? Kalau dibilang padat sebenarnya ya mungkin sama-sama aja sih kayak prodi lain, karena kan kita sistemnya juga sudah paket kan, nggak perlu kayak KRS-an atau ngejar berapa SKS buat lulus cepet. Ya mau nggak mau ya udah, kita emang porsinya udah ditentukan segitu dari kampus, ya udah itu yang kita jalanin. Jadi kalau dibilang padat itu juga aku nggak mau bilang padat karena mungkin sama saja kayak prodi-prodi yang lainnya. Jadi ya aku anggap wajar aja sih gitu. Kalau selama online kamu kelas malamnya sampai jam berapa? Kelas malam ini kalau yang masuk jadwal ya, yang resmi itu paling malam sebenarnya jam 7 kurang sih, 18.50. Tapi kalau randomly dari dosen tiba-tiba ngechat di grup ataupun ayo ada kuis ataupun apa gitu, pernah pagi gitu, pernah sebelum subuh atau kadang 12:30 pagi gitu, pernah sih. Berarti tapi kalau secara jadwalnya berarti kalian paling lama itu sampai 18.50? 18.50. Oh ya sih masih standar, soalnya kan ada beberapa prodi sampai 8:30. 8:30, 9:30 ada. Itu sampai kayak, gila kalian gak istirahat apa ya? Aku merasa yang sampai jam 5 aja udah burn out gitu. Apalagi mereka yang sampai jam 8 gitu ya. Nah, Ini rasanya berat juga ya ternyata. Ya. Aku pikir beda-beda gitu tiap prodi. Mungkin udah kebiasaan juga sih. Iya. Udah terdidik. Jadi kayaknya mungkin udah biasa aja untuk Tapi kan kalian TL itu kan lebih banyak praktek ya, praktek kelas. Iya sih. Sebenarnya kalau masalah praktik apa ya? Nggak terlalu, mungkin sama sih kurang lebih. Mungkin tapi ranahnya aja, skup-skupnya yang lebih ke arah sana, jadi kelihatan banyak atau gimana gitu sih. Emang kalau dari DM sendiri gimana? Masalah praktikum? DM sendiri sih gak tahu ya, tapi aku merasa padat sih. Masa padat ya? Mungkin karena aku juga ikut Ormawa ya. Nah iya itu sih mungkin. Ormawa sama UKM juga, jadi aku merasa kayak kayaknya aku gak ada istirahat, nih tidur nanti jam 1, jam 2 gitu. Tapi sebenarnya itu kayak kalau dari aku sendiri sih, jadi kayak itu buat kelebihan dari aku sendiri, kayak ngelatih gitu loh. Karena kadang pastilah ada lah di suatu hari ataupun weekend ataupun apa, kita yang benar-benar nggak ada kuliah, nggak ada kegiatan Ormawa atau nggak ada kegiatan apa-apa gitu, kayak ngerasa kok aku gini sih, kok aku diem nggak ada apa-apa. Yang biasanya jam segini ini masih mungkin ngadep laptop ataupun di warung masih rapat ataupun apa, kalau di suatu hari itu kayak diem aja nggak ngapa-ngapain, kayak ngerasa aneh, ada yang kurang gitu malah. Bener. Kalau kita udah terbiasa kerja, produktif atau sibuk, itu bakal kalau misalnya lagi libur nih, biasa kan ada orang yang cuma kayak baring-baring, apaan sih, kok aku cuma kayak gini doang, cuma gini doang deh. Kan jadinya kita kayak pengen kerja terus ya, tapi kalau kita kerja terus juga kita pengen liburan, itulah yang aneh sama manusia. Ketika dikasih libur pengen kerja, ketika dikerja pengen libur. Bener Nggak sih. bisa ini, tungguinnya nggak bisa diajak kerja sama, komprominya. Kayak gitu. Terus kan kalau di Ormawa itu padat gak? Kalau di BEM sendiri, kalau aku kan nggak tahu ya ranahnya BEM itu seperti apa. Kembali lagi sih, dibilang padat ini dari perspektif masing-masing. Perspektif kamu, secara perspektif. Kalau dari aku bilangnya ya lumayan lah padat. Dalam artian padat ini ada lah gitu, nggak yang kayak
misal bulan ini ada, terus nanti beberapa bulan kosong, terus bulan ini lagi ada gitu. Jadi kalau dari timeline itu kayak pasti ada gitu loh, setiap bulannya itu nggak ada yang kosong gitu. Entah itu nggak cuma dari kegiatan dari masing-masing kementerian, tapi mungkin kayak dari ikut kepanitiaan yang diadain dari BEM ataupun apa gitu, pasti rata sih. Jadi bisa dibilang ya lumayan padat lah. Lumayan. Kamu biasa rata-rata tidur sehari per hari itu berapa jam? Maksudnya tidurnya nanti mulai jam berapa? Mungkin ini ya, kalau dibilang normalnya itu malah jam 2 pagi gitu, itu normalnya tidur. Tapi kalau kayak tidur yang bener-bener kayak kecapean udah pengen tidur gitu, mungkin jam 11 gitu udah tidur. Jam 11 ya? Tapi termasuk padat loh. Berarti kita itu sama ya, aku juga gitu, jam 2 pagi itu baru bener-bener clear semua urusan, dari urusan kampus dan lain sebagainya tuh jam 2 tuh baru bisa tidur tenang gitu. Tidur tenang itu pun nggak tenang-tenang banget. Belum lagi kalau misalnya ada teman ormawa gitu. Ormawa, ya. Ini tolong dong deadline Nah, ini itu. Aduh kayak please dipepet deadline, dipepet tugas dan lain-lain gitu. Kadang ya gimana ya? Kayak ya udah jadi makanan sehari-hari gitu. Jadinya tidur pagi ini kayak udah jadi skill pasif yang nggak perlu dibuat jadi beban gitu loh. Karena tiap hari udah emang seperti itu gitu. Iya benar. Soalnya kita kan udah ya kita yang memilih untuk ikut join sebuah kegiatan ya. Tahu lah resikonya. Pasti kita udah memikirkan ke depannya bakal seperti apa gitu. Betul. Udah dewasa juga sering terjadi. Kita udah sering nggak sih kalau kita awal-awal masuk, kalian udah dewasa, masa kalian nggak bisa memanage diri kalian, manage waktu. Tapi kadang ya kita butuh istirahat ya. Iya betul. Dengan semua deadline gitu. Tapi ya kembali lagi kita belum masuk di dunia kerja, real dunia kerja seperti apa, jadi ya kayak gitu sih. Iya sih betul. Sama apa ya? Kamu pernah nggak sih kayak liburan sama teman-teman kamu keluar kota, terus kayak, kenapa ya aku nggak kuliah di sini aja? Contohnya kayak aku kuliah ke Jogja nih. Ya. Kenapa ya aku nggak di Jogja aja? Padahal Jogja ini enak loh tempatnya. Kalau pikiran kayak gitu itu pasti muncul sih menurutku, kayak kayak gini asik ya, karena kita kan sebagai pendatang ataupun sekilas pandang aja, bukan yang benar-benar kayak ngejalanin. Mungkin kalau bisa dibilang orang yang dari Jogja ke Surabaya atau mungkin ngelihat PPNS ini, enak ya PPNS ini banyak praktiknya, enak ya PPNS ini kayak gini, karena mereka hanya melihat sekilas pandang aja, mereka nggak ngerasain. Ya sama halnya kayak kita kalau ketika main ke kotanya orang ngelihat, ini di kota A ini asik ya, kota B ini asik ya. Tapi sebenarnya mungkin dari merekanya sendiri, dari mahasiswanya sendiri itu udah punya keluhan masing-masing gitu loh yang jadi gitu. Jadinya ya kalau dibilang pernah pingin ya pernah. Cuman mikirnya kembali lagi sebenarnya sama aja. Mungkin karena posisinya beda aja. Jadinya kita sebagai pendatang ngerasa kayak enak. Padahal kenyataannya sama aja sih gitu kalau mikirku. Jadinya ya udah dinikmatin aja rezekinya. Iya benar-benar. Kamu kan punya detail kan tadi ada anak dari luar kota ya? Iya. Pernah nggak sih kamu cerita sama dia, deep talk lah orang bilang. Itu pernah nggak sih kayak kalian tukar-tukar cerita kayak mengenai kehidupan gitu loh? Iya. Kayak kamu tanya tentang dia terus atau enggak, ada yang kamu pelajarin dari dia itu ada nggak? Ini sih lebih ke terutama penyesuaian dari dia itu. Kayak kadang dia tuh ngerasa kayak susah gitu buat penyesuaian ataupun gimana. Padahal udah sering kali ngobrol ataupun apa gitu, tapi tetap mungkin kurang bisa diterima gitu loh. Iya. Karena kan mulai dari cara ngomong kadang biasanya beda, kayak orang dia dari beberapa daerah itu ngomongnya nadanya lebih tinggi. Nah, kalau di sini kan mungkin rata-rata itu ngomongnya biasa atau lebih sopan. Nah, nganggepnya anak itu ngomongnya nggak sopan karena nadanya tinggi. Padahal itu emang sehari-harinya dia seperti itu gitu. Itu sih yang sering dikeluhkan kadang. Kalau nggak gitu mungkin dari perihal uang saku bulanan ataupun apa, kadang namanya orang tua juga ada yang lupa ataupun mungkin ada kendala gitu. Kadang ya gimana ya, aku yang sebagai anak asli Surabaya itu kadang pengen kayak minjemin gitu, yes ayo nggak apa-apa, kayak misal kayak bener-bener kepepet, ayo les nggak apa-apa, kalau butuh makan ataupun apa gitu bilang aja gitu. Tapi ya kadang mereka juga sungkan, akhirnya itu sih gitu. Aku juga kadang sungkan sih temanku, tapi aku kadang bersyukur ya punya teman-temanku yang baik yang mau memberikan bawa bekal ya. Biasanya aku nggak makan deh, hemat gitu, mereka bawain gitu. Nah soalnya kan kita kan dijatahin uang makan ya, tapi kadang tuh dari pihak kampus atau prodi ada aja gitu pembayaran mendadak. Nah betul. Nah itu kan kadang kita
nggak siap dana itu, makanya itu perlu gitu kita belajar mengenai keuangan, belajar dana darurat perlu banget. Sama aku kuliah di PPNS itu aku kayak perlu banget tuh dana darurat. Saya gitu tiba-tiba uang kemeja tuh. Bayar jaket, beli jaket, Bayar jaket. PD ataupun apapun. Terus apa bayar apa, merch itu apalah yang wajib dibeli kayak astaga banyak ya. Uang saya sebulan segini nggak cukup nih kalau untuk dibayarin semua gitu. Aku belum makan kayak gitu. Iya sih itu sebenarnya itu bukan kendala dari anak rantau aja sih menurutku. Anak lokal juga ngerasain kayak ini uang sangu yang sebenarnya cuman buat makan lah istilahnya atau beli bensin setidaknya. Tapi tiba-tiba ada kayak ayo ini harus beli ini ya, misal kayak baju atau beli jaket atau kadang temen ngajak main ataupun apa gitu kan. Iya. Jadinya harus ada keluar uang lebih lah buat itu tadi. Jadinya ya jadi kendala juga. Jadi kendala juga ya, semua orang pasti mengalami hal tersebut, apalagi ini uang kas ya. Duh, uang kas itu aku merasa agak terbebani. Jujur, uang kas terbebani apa enggak? Mungkin kalau uang kas merasa terbebani itu iya, tapi terbebaninya kalau dari aku tuh karena harus bayar tiap bulannya. Jadi kalau aku jujur aja lebih milih mendingan kalau emang punya uang di awal tak bayar di awal sampai lunas atau tak biarin dulu sampai nanti bener-bener udah di akhir mau buat pelaporan ataupun apa, kalau udah bener-bener bendaranya ini udah ngamuk, udah nge-spam dan lain-lain baru tak bayar gitu sih. Iya, tapi aku selalu berdoa, pasti berdoa nggak sih kalau bendaranya lupa ya? Iya sih, dan tetap sehat sih yang pasti. Karena pasti didoakan jelek sama orang banyak sih. Ini kan apa sih kok mintain uang terus gitu, nggak ada lain lah yang dibahas gitu. Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya Iya. buat bendahara-bendahara kelas. Jangan ditagih terus, capek kita apalagi pandemi, jangan ditagih, sumpah. Ini uangnya udah mepet, harus bayar kas. Iya benar, apalagi ekonomi sekarang kan lagi Lagi turun-turunnya turun-turunnya kan sih, sama COVID. ya. Ya, emang COVID banyak banget sih ininya. Oke, kan PPNS lagi ulang tahun nih, kamu ada gak sih harapan buat KM PPNS sendiri? Harapan untuk KM PPNS sih semoga ini sih yang terutama perihal kesadarannya, perihal apa ya, keikutsertaannya di berbagai macam, mungkin mulai dari Ormawa ya, karena aku sendiri ikut di Ormawa. Ayo meskipun kondisi kayak gini jangan dijadikan alasan lah, menurutku malah menjadi poin plus karena lebih mudah gitu, multitaskingnya, harus kuliah, harus ikut Ormawa itu malah lebih mudah ketimbang yang offline harus bagi waktu, harus bagi yang lain-lainnya gitu, masalah tugas dan lain-lain. Kalau online gini kan harusnya malah lebih gampang gitu. Ayo buat teman-teman, terutama teman-teman KM, dimanfaatin gitu loh, karena kapan lagi ini udah masa di perguruan tinggi, udah lagi istilahnya kalau umur ini udah lagi semangat-semangatnya buat nimbrung sana nimbrung sini buat ikut kegiatan gitu sih. Iya, sebenarnya kalau pandemi ini ada poin plusnya juga ya, nggak poin negatif doang, tapi ada poin plusnya. Kita bisa ngikutin 2 acara dalam satu waktu bersamaan. Nah bisa, lebih bahkan 2. Iya, bisa. Ya walau hasilnya juga value-nya kurang Kurang ya. dapat memang. Tapi sama tidak kita masih bisa berpartisipasi di banyak acara gitu. Nah kalau offline sendiri kan kamu harus milih nih, pilih mana nih, satu atau ini. Kalau rapat kan pasti gitu ya. Nah iya, nggak mungkin membelah diri juga kan karena Iya, kalau ya. mau bela diri. Tapi kalau kamu online, kamu bisa ikut semua rapat dalam Nah, satu waktu. dalam satu waktu. Betul. Kalau kamu cuma off cam ya nggak masalah, yang penting kamu hadir gitu kan. Cuma nanti ada notulensinya gitu. Tapi jangan kayak gitu dong, nggak profesional. Betul. Terus selain KM PPNS tadi kan udah, terus harapan untuk PPNS sendiri, kampus tercinta. Harapan untuk PPNS yang terutama sih ini perihal semoga tetap dijaga ya masalah terutama fasilitas, pelayanan dan lain-lain, karena meskipun kadang nggak sedikit lah yang masih belum tahu PPNS ini mana gitu. Tapi ayo berusaha bareng-bareng kita sebagai mahasiswa, terus sama mungkin dari pihak kampus juga tetap semangat gitu buat membranding ataupun menjaga PPNS ini biar semakin naik, semakin meningkat, dikenal banyak orang gitu. Mulai dari prestasi ataupun mungkin akreditasi sih terutama dinaikkan lagi, ayo gitu. Masih bisa gitu. Oh iya, kamu pernah gak sih, kalau aku pribadi ya, orang tua aku aja kan nggak tahu ya PPNS itu apa. Iya. Kamu pernah gak sih ditanyain, mungkin tanyain orang gitu atau keluarga kamu, PPNS itu apa sih? Iya sih, pernah ditanya PPNS ini apa sih? Malah ada yang ngira kayak sekolahnya PNS gitu. Iya. Aku mikirnya, oh bukan, PPNS itu ya politeknik gitu, politeknik perkapalan. Tapi kadang ada orang itu yang
tanya tapi apa ya ngeyel gitu loh. Iya. Oh ITS itu, bukan beda lagi. Ya memang dulu ITS, cuman sekarang udah bisa, udah Iya. berdiri sendiri gitu sih. Atau enggak ada yang beranggapan ini pelayaran. Nah gitu. pelayaran itu yang sekolah kedinas, oh berarti kedinasan ya pakai seragam coklat-coklat loh, bukan beda lagi. Iya, soalnya Gitu kan sih. mungkin orang lihatnya politeknik ya. Politeknik Iya. kan kebanyakan itu kedinasan. Kedinasan, Jadinya betul. orang pikir oh ini buat apa anak-anak PNS gitu, padahal kan bukan ya. Iya. Gitu. Ya benar banget sih, mudah-mudahan PNS semakin kedepannya semakin banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia tentunya. Apalagi kita itu kan berperan penting di kemaritiman Indonesia kan. Ya, dan itu kita masuk di berperan penting pada SDG 2045-nya Indonesia. Dan ini ucapan ulang tahun untuk PPNS. Ya, selamat ulang tahun buat PPNS. Semoga kedepannya semakin unggul dalam melakukan visi yaitu bereputasi unggul politeknik bereputasi global ya. Semoga tetap dikejar untuk mencapai itu dan juga pasti itu atas semua itu pasti perlulah partisipasi dari mahasiswa juga dan diharapkan dari teman-teman KM juga mendukung untuk itu. Dan juga semoga di kedepannya untuk PPNS ini semakin berkembang dan dikenal lah untuk perusahaan, orang-orang keluar juga seperti kampus-kampus di negeri kita ini. Gitu. Amin ya rabbal alamin, benar-benar. Jadi itu tadi kita udah kayak sharing-sharing mengenai mahasiswa rantau dan mahasiswa lokal. Jadi sebenarnya tuh kendala kita itu sama aja ya. Iya, Dari kurang keuangan, dari orang-orang di sekitar kita, pressure yang kita dapat in early 20 itu sebenarnya sama aja gitu. Dan mudah-mudahan kita apapun itu mau mahasiswa rantau atau mahasiswa lokal, kita harus sama-sama belajar untuk mengupgrade diri kita, menyesuaikan diri kita, bisa mengkontrol diri kita. So, thank you so much for listener udah mendengarkan podcast hari ini dan see you on next episode. Bye bye.